Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Indra Herawati dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi hukum Islam. Dengan mata kuliah media pembelajaran dan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Di sini saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Pengantar Studi Hukum Islam yang ditulis oleh Dr. Marzuki MAG dan diterbitkan pada tahun 2013. Baik, untuk mempersingkat waktu, di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya wajib menurut ahli usul fikih mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara pasti, yang diberikan ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya, karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang dituntut dan diancam orang yang meninggalkannya. Secara sederhananya, wajib berarti tuntutan secara syariat yang untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilarang ataupun ditinggalkan. Dalam khitab itu dicantumkan kata-kata yang tegas menunjukkan keharusan untuk dikerjakan. Misalnya, dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua itu, khitbah itu menggunakan fi'il amar serta dikuatkan pula dengan kata-kata yang tegas, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24. Kemudian, wajib itu dibagi menjadi beberapa macam dan dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, wajib yang dilihat dari waktu menunaikan kewajiban tersebut. Itu dibagi menjadi dua, yaitu wajib mutlak dan wajib muqayyad. Wajib mutlak yaitu suatu kewajiban yang dibebankan oleh syari' kepada mukallaf dengan tidak ditentukan waktu mengerjakannya. Misalnya membayar kafarat sebagai karena melanggar sumpah. Yang kedua yaitu wajib muakkad, yaitu suatu kewajiban yang dibebankan oleh syari' kepada orang mukallaf dalam waktu yang telah ditentukan dan tidak sah bila dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Wajib muakkad ini dibagi menjadi tiga, yaitu wajib muwassa', wajib mudayyak, dan wajib dzu syahbain. Selanjutnya yaitu yang dilihat dari segi pihak yang dituntut melaksanakan kewajiban. Itu dibagi menjadi dua, yaitu wajib aini dan wajib kifayah. Selanjutnya itu dilihat dari segi jumlah yang telah ditentukan atau belum ditentukan. Ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Yang selanjutnya itu dilihat dari bentuk perbuatan yang dituntut. Ini dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk melakukan secara hukum syari' tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak. Tidak adanya celaan bagi orang yang meninggalkan tuntutan itu karena tuntutan itu tidak secara pasti. Bagi yang meninggalkan tidak ada sanksi. Definisi sunnah yang banyak dikemukakan ulama adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Sunnah itu dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama itu dilihat dari segi selalu dan tidaknya Nabi melakukan perbuatan sunnah. Sunnahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkadah adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi, seperti sholat witir, sholat 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh. Yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi tetapi tidak selalu. Misalnya memberi sedekah kepada orang miskin dan sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua yaitu dilihat dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan. Sunnah itu dibagi menjadi dua juga, yaitu sunnah hadiyu dan sunnah zaidah. Yang ketiga hukum Islam yaitu adalah haram. Haram berarti sesuatu yang dituntut syar'i untuk tidak melakukannya secara pasti.
Definisi yang umumnya dikemukakan ulama untuk haram adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa serta ancaman orang yang melakukannya. Contoh perbuatan haram adalah membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa semua tuntutan yang pasti adalah haram. Dalil yang digunakan pembuat hukum untuk melarang itu adalah yang bersifat qat'i, dan ada juga yang bersifat dhanni. Ulama Hanafiyah memisahkan antara larangan yang ditetapkan dengan dalil qat'i dan yang ditetapkan dengan dalil dhanni. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah membagi larangan yang pasti menjadi dua, yaitu yang pertama, larangan yang pasti yang disebutkan dengan dalil qat'i yang tidak diragukan kebenarannya. Yang kedua yaitu larangan yang pasti yang ditetapkan dengan dalil dhanni seperti hadis ahad disebut makruh tahrim. Pada prinsipnya, dalam penetapan hukum haram bagi orang yang dilarang adalah karena adanya sifat yang memberi mudarat dalam perbuatan yang dilarang itu. Haram menurut pengertian ini terbagi menjadi dua, yaitu haram dzati, yaitu sesuatu yang disengaja oleh Allah mengharamkan karena terdapat unsur perusak yang langsung mengenai 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia muslim. Misalnya yaitu haramnya membunuh karena mengenai jiwa, haramnya meminum khamr karena mengenai akal. Yang kedua yaitu haram ghairu dzati, yaitu haram yang larangannya bukan karena zatnya, akan tetapi secara tidak langsung akan mengenai hal-hal yang bersifat dzati. Misalnya melihat aurat perempuan bagi laki-laki yang dapat membawa kepada perbuatan zina. Antara kedua bentuk haram tersebut terdapat perbedaan dalam persoalan seperti berikut. Yang pertama yaitu dari segi pengaruhnya terhadap hukum wad'i, yang kedua dari segi pengecualian terhadap larangan. Yang keempat, hukum Islam yaitu adalah makruh. Makruh adalah sesuatu yang dituntut oleh syar'i untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Pengaruh tuntutan ini terdapat perbuatan yang dilarang disebut makruh. Pada prinsipnya, makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu tidak haram. Definisi yang umum untuk makruh adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya. Ulama Hanafiyah membagi makruh menjadi dua bentuk, yaitu makruh tahrim, tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti tetapi dalil yang menunjukkannya bersifat dhanni. Sedangkan makruh tanzih adalah kebalikan dari sunnah. Yang kelima, hukum Islam yaitu adalah mubah. Mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum bagi mukallaf untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak. Pada hukum mubah ini tidak terlihat adanya tuntutan baik untuk melakukan ataupun meninggalkannya. Karena para ulama berbeda pendapat dalam memasukkan mubah ke dalam hukum taklifi. Ulama ahlu sunnah memasukkan mubah ke dalam hukum taklifi, sedangkan ulama mu'tazilah tidak. Untuk mengetahui hukum mubah ini ada 3 cara, yaitu yang pertama adanya ungkapan tidak berdosa atau ungkapan lain sejenisnya, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tersebut dia menggunakan nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak ingin menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Yang kedua itu adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan suatu perbuatan. Seperti dalam firman Allah
dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan orang-orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga itu tidak ada nas syara yang mengharamkannya, sehingga kembali lagi kepada hukum asal suatu perbuatan, yaitu mubah. Pada prinsipnya, dalam hukum mubah ada kebolehan untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan tanpa pahala atau dosa. Namun, dalam beberapa hal, mubah menyerupai wajib kifayah dalam arti untuk seseorang tertentu hukumnya hanya mubah, atau untuk satu waktu tertentu hukumnya mubah dan tidak berdosa meninggalkannya. Dengan memperhatikan ulasan-ulasan di atas, dapat kita ketahui bahwa hukum mubah tidak selamanya terus mubah dan tidak berlaku untuk semua orang. Al-Syatibi membagi mubah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat. Yang kedua itu, mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan. Yang ketiga, mubah yang tidak mengikuti sesuatu. Dan yang terakhir, mubah yang tunduk kepada mubah itu sendiri. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.